Ya, terima kasih. Baik teman-teman, sudah saya singgung secara singkat tadi bahwa tema yang akan kita diskusikan pada kesempatan sore hari ini yaitu tentang tanggung jawab ilmuwan muslim dalam berbangsa dan bernegara. Akan tetapi ini saya perlu sampaikan di awal bahwa nanti kita akan berbicara secara lebih umum atau lebih luas mengenai tanggung jawab seorang muslim, ya. Jadi tidak hanya berfokus pada dia sebagai ilmuwan atau dia sebagai saintis, dia sebagai politisi, dia sebagai seniman dan seterusnya. Nah, tapi ini secara lebih umum. Artinya dengan segala profesi yang saya sebutkan tadi, nah, contoh-contohnya, maka itu mencakup dalam bahasan kita pada kesempatan sore ini. Jadi ini memang sifatnya lebih umum, lebih global. Nah, tapi ini bisa kita masukkan dalam bahasan atau kajian mengenai tema kita sore ini atau judul yang ada di slide yang saya bagikan ini. Oke, saya langsung saja. Nah, jadi ini saya ambil secara definisi dulu ya, atau secara pengertian yang itu bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jadi tanggung jawab itu berarti suatu keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga berkewajiban menanggung atau memikul jawab atau menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Nah, itu pengertian yang bisa kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, baik yang dalam bentuk offline maupun online. Nah, di sini tentu ada beberapa kata-kata kunci yang bisa kita temukan, bahwa yang namanya tanggung jawab itu adalah ya harus bersiap menanggung segala sesuatu yang kita perbuat. Ya. Kemudian selain itu juga kita harus menanggung sesuatu yang memang menjadi tugas kita. Nah, nanti akan saya jelaskan di mana sih letak hubungan antara pengertian yang ada ini dengan apa yang kemudian dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Oke, jadi ini secara pengertian ya dari kata tanggung jawab itu. Nah, selanjutnya, nah ini yang saya singgung barusan, bahwa difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Mudatsir ayat 38, di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsim bima kasabat rohina. Yang artinya setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Jadi di sini perhatikan kawan-kawan, kata kuncinya adalah kullu nafsin. Ya. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan, saya beri tanda di situ kullu nafsin. Nah, jadi di sini itu diartikan tiap, ya. Nah, setiap. Artinya apa, teman-teman? Kita semua memahami bahwa memang ada yang disebut sebagai tanggung jawab kolektif, tapi ada juga tanggung jawab pribadi atau individu. Nah, sebagaimana ayat Al-Quran ini dalam Quran surah Al-Mudatsir ayat 38, di situ Allah menerangkan bahwa kullu nafsin, ya, setiap individu, setiap orang itu akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa? Nah, bima kasabat, yang dia lakukan, yang dia perbuat. Kemudian ada juga beberapa ayat-ayat yang berbicara atau mirip dengan ini. Misalnya ada ayat Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laha makasabat walakum makasabtum. Jadi ayat pertamanya itu berbunyi bahwa wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Nah, wattaqullah dan seterusnya. Jadi itu berbicara tentang mohon maaf tadi bukan itu ayatnya, tapi begini bunyinya. Tilka ummatun qad khalat
laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusalu amma kanu yaf'alun, ya. Jadi mereka adalah umat terdahulu. Laha ma kasabat, bagi mereka apa yang mereka perbuat, walakum ma kasabtum, dan bagi kalian apa yang kalian perbuat, wala tusalu amma kanu yaf'alun, dan kalian tidak dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang mereka telah lakukan. Nah, jadi apa yang bisa kita pahami dari ayat itu, bahwa ya masing-masing kita ini bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita lakukan. Jadi apa yang misalnya telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, nah itu menjadi tanggung jawab mereka. Sementara apa yang kita lakukan hari ini itu menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Nah, ini yang saya maksud tadi sebagai tanggung jawab yang sifatnya individu. Nah, nanti pada konteks sosial atau konteks yang lebih besar, maka kita bisa berbicara atau kita bisa menyinggung hal-hal yang sifatnya tanggung jawab secara kolektif atau tanggung jawab bersama. Oke ya. Nah, sampai di sini semoga teman-teman bisa pahami. Oke, sekarang kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini teman-teman ya, dalam melakukan misinya, maksudnya misi kita sebagai seorang manusia, jadi kita diberi petunjuk bahwa dalam hidup ini ada dua jalan atau ada dua potensi. Yang pertama jalan baik, dan ada juga sebaliknya jalan yang buruk. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Balad ayat ke-10, di situ Allah berfirman, wa hadainahun najdain, yang mana terjemahnya adalah kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Maksudnya dua jalan ini, najdain, itu adalah kebaikan dan keburukan. Ya. Nah, jadi ini najdain itu bentuk musanna dalam bahasa Arab. Jadi dua jalan. Nah, di sini maksudnya ya dua jalan. Nah, apa dua jalan itu? Yang pertama adalah kebaikan, ya, di sini. Kemudian yang kedua adalah keburukan. Jadi Allah itu sudah menciptakan satu pasang seperti ini. Seperti yang menciptakan kita manusia yang terdiri dari dua jenis, laki-laki dan perempuan. Nah, jadi berpasangan seperti itu ya, ada kebaikan, ada keburukan, ada susah, ada bahagia, kemudian ada ini ternyata yang gratisan ya. Nah, tadi harusnya Harisma bilang ini kalau gratisan, nanti biar saya aja yang bikinkan linknya. Oke, tapi nggak apa-apa ya, saya coba lanjutkan. Jadi itu, di sini Allah menegaskan kepada kita semua bahwa kita telah diciptakan oleh Allah ke muka bumi ini, tapi di situ ada juga yang sudah diciptakan bahwa kalau kamu seperti ini, yaitu masuk dalam kategori perbuatan yang baik. Tapi kalau sebaliknya, kamu mengambil jalan yang lain, maka itu adalah jalan yang buruk. Nah, jadi seperti itu. Dan ini bisa kita pahami dalam konteks yang lain, misalnya dalam Islam itu sebetulnya itu dalam mengajak orang, khususnya memeluk agama Islam, itu tidak ada paksaan. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah kan diterangkan bahwa la ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Ya, maksudnya beragama Islam. Nah, tapi kemudian dilanjutkan ada ayat selanjutnya, yaitu qad tabayyana rusydu minal ghayy. Nah, sungguh telah jelas mana petunjuk, mana yang jalan kesesatan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ayat yang mirip dengan surah Al-Balad ayat 10 ini misalnya, dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Nah, jadi kata Allah, kami mengilhamkan manusia, ya, memberikan manusia dua potensi. Fujur, ya, perbuatan buruk, perbuatan keji, perbuatan jahat, wa taqwa, dan perbuatan takwa. Nah, takwa ini mewakili kebaikan ya. Jadi secara sederhana tadi ya, bahwa kita ini sudah diberi, ketika kita diciptakan itu sudah inherent, sudah melekat pada diri kita potensi berbuat
buruk dan juga berbuat baik. Lalu di ayat selanjutnya, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah, sungguh bahagialah orang yang mensucikan dirinya. Maksudnya adalah selalu memperturutkan dorongan dari dalam dirinya untuk melakukan kebaikan. Tadi ya potensi takwa itu dalam ayat ini, ya potensi takwa. Dan kemudian dilanjutkan waqad khaba man dassaha. Dan merugilah orang yang mengotori jiwanya. Nah, maksudnya yang selalu mengikuti dorongan atau bisikan dalam dirinya, yaitu potensi untuk mengajak dia pada perbuatan yang buruk. Nah, jadi ini teman-teman harus pahami nih secara lengkap, secara menyeluruh, bahwa kita ini tidak ada. Nah, yang namanya manusia itu pasti punya dua potensi. Tapi tadi sudah dijelaskan oleh Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Tapi ada dua juga nanti jenis orang. Jadi yang pertama adalah mereka yang memperturutkan dorongan potensi dirinya yang berbuat baik itu pasti akan beruntung, akan bahagia kelak. Tapi yang sebaliknya, yang selalu memperturutkan dorongan untuk berbuat buruknya, maka nanti akan merugi. Ya, jadi saya sampaikan bahwa tidak ada manusia yang semua baik, dalam dirinya itu baik semua, tapi juga tidak ada yang seluruhnya buruk semua. Kalau yang baik semua hanya malaikat. Ya, nah jadi selama kita masih manusia, maka tetap ada dua potensi itu. Tapi saya ulangi lagi dan saya pertegas lagi, ada dua juga nanti yang akan membedakan ya orang atau manusia. Ketika dia memperturutkan potensi baiknya, maka akan beruntung kelak insya Allah. Dan sebaliknya yang selalu memperturutkan potensi buruknya, maka nanti akan merugi. Oke ya, itu. Kemudian kita lanjut di slide berikutnya. Nah, teman-teman, seorang muslim yang hidup di masyarakat itu harus bisa memahami tugas dan kewajibannya agar tercipta suasana yang harmonis, saling membantu, saling memahami, saling mencintai dengan sesama, termasuk memahami dalam menggunakan haknya dan juga memahami kewajibannya untuk dilaksanakan di masyarakat. Nah, jadi dari penjelasan yang sudah saya urai tadi, kita kemudian masuk dalam bahasan ini bahwa sebagai seorang muslim yang baik, seorang muslim yang taat, maka kita harus bisa memahami tugas-tugas kita. Apa yang menjadi kewajiban kita. Jadi kita jangan dulu kemudian terlalu menuntut hak, ya, meminta hak kita sementara kita tidak memperhatikan kewajiban-kewajiban kita. Itu keliru. Ya, jadi kita harus mendahulukan dulu apa yang menjadi kewajiban kita, lalu kemudian kita baru boleh meminta apa yang menjadi hak kita. Jangan dibalik, ya, fokus pada hak gitu ya, meminta haknya, tapi tidak memperhatikan apa yang menjadi kewajiban. Nah, jadi dengan gambaran masyarakat yang seperti itu, ya, maka nantinya kita akan menemukan sebuah potret masyarakat yang tertib, yang damai, yang baik, kalau dengan catatan tadi ya, setiap individu yang ada di situ bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab dalam hal ini diantara indikasinya adalah dia memahami apa yang menjadi kewajibannya dan melaksanakan setiap kewajibannya itu. Lalu berikutnya dia boleh kemudian meminta haknya ketika kewajibannya sudah dilaksanakan. Jadi harmoni jadinya ya. Kita juga kemudian tidak mau mengambil haknya orang lain ya. Jadi apa yang menjadi haknya orang lain ya kita penuhi, kita berikan, kita biarkan dan seterusnya. Ya. Jadi apa? Misalnya kayak mungkin belakangan ini kan rame tentang bahasan toleransi dalam beragama. Jadi prinsipnya toleransi itu ya tidak saling mengganggu. Ya, ini karena ada teman-teman yang non muslim di sini ya perlu saya sampaikan bahwa kita itu dalam bertoleransi khususnya dalam kehidupan beragama, udah toleransi itu tidak saling mengganggu kan. Jadi misalnya ketika teman-teman nih ya yang kemarin merayakan
hari Natal, teman-teman non-Muslim ya, umat Kristiani ya kita biarkan, gitu kan? Jadi seperti itu. Nah, ya jadi kita biarkan beragama. Ketika teman-teman setiap hari Ahad ya berangkat ke gereja melaksanakan ibadah, ya kita biarkan teman-teman kita untuk melaksanakan ibadah dan jangan diganggu ya. Kalau dalam Islam itu jelas sekali ada beberapa ayat yang menerangkan tentang kita tidak boleh mengganggu ya aktivitas peribadatan saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan. Makanya kan kalau dalam Al-Quran itu ya surah Al-Kafirun disebutkan kan. Jadi kita bukan kemudian karena apa ya, kita tidak boleh saling mencampur adukan urusan peribadatan apalagi urusan akidah, karena di ayat itu kan jelas disebutkan la a'budu ma ta'budun ya, bahwa kita dalam keyakinan agama Islam kita tidak akan beribadah atau menyembah apa yang disembah oleh teman-teman kita, saudara kita yang berlainan keyakinan. Sebaliknya ya, wala antum abiduna ma a'bud, dan teman-teman yang berbeda keyakinan itu tidak akan menyembah juga apa yang kita sembah. Nah, kemudian di ayat terakhir kan jelas disebutkan lakum dinukum waliyadin. Ya, bagi Anda, bagi teman-teman yang berbeda keyakinan, ya laksanakan ajaran agama teman-teman, dan bagi ajaran kami, ya dalam hal ini Islam, ya kita laksanakan sesuai dengan perintah dalam ajaran Islam atau syariat Islam. Nah, jadi itu kan harmoni. Ini kan bicara hal yang memang penting tapi kadang-kadang sensitif ya. Nah, kenapa saya katakan sensitif? Karena kadang ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah ini ya, ada bahasan tentang tanggung jawab yang ingin memanfaatkan isu-isu seperti ini. Jadi kalau dalam apa istilahnya, dalam pepatah Indonesia itu memancing di air keruh. Nah, jadi itu kan nggak boleh. Jadi tugas kita semua ya secara bersama-sama untuk tidak setuju, tidak membiarkan orang-orang yang mencoba untuk memancing di air yang keruh. Oke teman-teman semua, ini sebelum slide-nya saya lanjut, mungkin kita bisa tutup dulu karena ini saya lihat tinggal 1 menit ya. Jadi nanti akan saya lanjut lagi. Oke teman-teman semua. Oke, jadi ini slide-nya sudah saya bahas, kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bahasan bentuk-bentuk tanggung jawab. Nanti akan ada beberapa jenis, dan dari jenis-jenis tanggung jawab itu akan ada pecahan-pecahannya. Ya, jadi ini yang pertama, tanggung jawab manusia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hal ini pencipta. Nah, ini nanti akan ada beberapa bahasannya. Oke, yang pertama, nah ini. Jadi kita sebagai hambanya, khususnya yang beragama Islam, dalam keyakinan Islam, bentuk tanggung jawab kita kepada Allah yang pertama adalah taat terhadap segala perintahnya. Nah ini jelas ya, saya kira kita semua memahami bahwa kita diminta untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan, dan di waktu yang bersamaan kita harus berjuang, harus berusaha untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Ya, jadi itu. Dan ini juga kan sejalan dengan penjelasan ibadah kan seperti itu. Jadi dalam keyakinan kita sebagai seorang Muslim, ibadah itu kan ada 2 jenis ya, ibadah mahdhu dan ghairu mahdhu. Nah, ibadah mahdhu itu pengertian singkatnya, segala sesuatu bentuk ibadah itu dilarang atau diharamkan kecuali ada dalil yang menunjukkan kewajiban akan ibadah itu. Nah, maka di situ masuk di dalamnya ibadah mahdhu itu adalah sholat, kemudian zakat, kemudian puasa. Nah, artinya ini ada dalilnya jelas dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, tapi kita juga harus pahami bahwa kalau tidak ada dalil yang lain mengenai pelaksanaan ibadah-ibadah tersebut, maka haram dilakukan. Contoh sederhana misalnya begini,
haji. Haji dalam ayatnya itu disebutkan bahwa ketika kita melaksanakan haji, tempatnya adalah di Mekah Al-Mukarramah di negara Saudi Arabia atau Arab Saudi. Nah, ketika ada yang mencoba untuk dengan segala dalil atau apakah ya argumentasi mengatakan bahwa ya sekali haji itu jangan di Arab lah ya, mungkin di negara miskin lah ya, karena haji itu kan pasti ada juga efek ekonomi di sana ya, perputaran uang itu kan pasti akan sangat banyak di sana. Nah, jadi biar nanti untuk menggairahkan ekonomi di negara-negara miskin, udah haji dipindah ke negara miskin itu. Nah, itu tidak boleh. Karena dalilnya jelas menyebutkan bahwa haji itu hanya di Mekah Al-Mukarramah. Nah, itu ya contohnya. Jadi, apa yang diperintahkan ya kita laksanakan. Kita taat terhadap apa yang diperintahkan itu. Kemudian di waktu yang bersamaan kita juga tidak boleh melaksanakan atau melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Misalnya apa? Dalam ayat Al-Quran disebutkan, ini saya ambil suatu contoh. Di surah Al-Isra kalau nggak salah Allah berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Disebutkan bahwa janganlah kalian mendekati zina karena sungguh zina itu adalah perbuatan fahsya ya, yang keji, yang kotor, wasa'a sabila, dan jalan yang buruk. Nah, ayat ini menerangkan kepada kita bahwa dekat-dekat zina aja nggak boleh, apalagi sampai melakukan zina. Bahkan kalau misalnya kita mengaitkan dengan hadis Nabi, ada hadis Nabi yang menyebutkan atau menerangkan tentang zina ini. Jadi kata Nabi dalam hadisnya bahwa mata itu bisa berzina, telinga itu bisa berzina, mulut itu bisa berzina. Kemudian di akhir hadisnya, hadis Nabi ini disebutkan bahwa dan kemaluanlah yang menegaskan itu. Ya. Jadi sebelum sampai pada zina kemaluan, jadi mata itu sebetulnya bisa dikategorikan dia bisa berzina. Apa bentuk zinanya? Yaitu melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya, misalnya kita laki-laki nih, ya teman-teman yang laki-laki, kita tidak boleh melihat aurat perempuan, gitu loh. Kemudian telinga, kayak gimana bentuk zinanya telinga? Yaitu mendengarkan suara-suara atau sumber-sumber suara yang itu tidak diperkenankan oleh agama, oleh syariat, ya. Nah, seperti itu. Dan saya kira ini teman-teman bisa pahami ya. Oke, itu yang pertama, bentuk tanggung jawab pertama kita selaku manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah memiliki rasa tanggung jawab atas amanah yang diemban padanya. Nah, dalam hadis Nabi ada yang berbunyi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan bertanggung jawab an ra'iyati terhadap apa yang dipimpin. Minimal kita ini pemimpin bagi diri kita masing-masing. Nanti akan ada penjelasan tentang tanggung jawab pada diri sendiri. Ya, nah, dalam hal ini atau di poin ini kita secara khusus membahas tentang bagaimana kita selaku manusia ketika diberi amanah. Misalnya jabatan, ya, jabatan di pemerintahan kan, misalnya wali kota, gubernur, bupati dan seterusnya, presiden. Nah, karena itu sesungguhnya amanah yang harus diemban, dijalankan dengan baik. Kita tidak boleh zolim ketika mendapatkan amanah. Nah, jadi itu sesungguhnya bagian dari tanggung jawab kita kepada Allah. Karena ini amanah, gitu loh. Ya, amanah yang dipercayakan kepada kita. Oke, nah jadi itu diantaranya. Jadi amanah yang terkait dengan kita sesama manusia, tapi itu ujungnya nanti akan punya keterkaitan dengan tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta. Berikutnya, ridho terhadap ketentuannya. Nah, ini juga bentuk tanggung jawab kita selaku manusia kepada Allah. Jadi kita terima apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun itu situasinya, kita mendapatkan nikmat, kesenangan, ya kita
kita ridho terhadap itu. Sebaliknya, ketika kita diuji, ketika kita diberi cobaan oleh Allah, bahkan musibah, nah kita harus ridho terhadap itu. Karena ada banyak sekali teman-teman ayat Al-Quran yang menerangkan tentang ini. Misalnya, ada ayat Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqular rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullah qaribun. Nah, ini ayatnya sangat menarik kawan-kawan ya. Di situ Allah menerangkan kepada kita am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira masuk surga? Apakah kalian mengira bisa masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Sementara kalian belum pernah ditimpa sesuatu yang telah ditimpakan kepada orang-orang sebelum kalian. Apa? Masathum ba'sa. Mereka dulu ditimpa dengan sesuatu yang ba'sa, ya. Kemelaratan, kesulitan. Wadorro, ya, dan ya kemelaratan, kesulitan. Wazulzilu, bahkan mereka digoncang dengan sangat luar biasa. Hatta yakula rasul wallazina amanu ma'ah, sampai-sampai Rasul sendiri dan para pengikutnya, orang-orang yang beriman bersama para Rasul itu, ya, mata nasrullah, ya, karena saking hebatnya goncangan, ujian, cobaan, musibah yang mereka rasakan saat itu, ya, saking hebatnya nih sampai Rasul dan orang-orang beriman atau para pengikutnya mengatakan mata nasrullah, ya Allah kapan datang pertolonganmu? Karena ini kok rasanya kok musibah terus ini yang datang gitu kan, kesulitan terus yang datang. Kapan turun pertolonganmu ya Allah? Kira-kira begitu. Nah, tapi oleh Allah kemudian dikuatkanlah mereka dengan ayat selanjutnya. Ala inna nasrallahi qaribun, ketahuilah bahwa sungguh pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Nah, jadi ini teman-teman yang saya sebutkan tadi ya tentang mengenai ridho. Jadi kita jangan hanya ketika mendapatkan kenikmatan kita ingat Allah, tapi ketika mendapatkan musibah cobaan kita ingat Allah, tapi mendapatkan kenikmatan kemudian kita lupa. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, makanya ini sejalan dengan hadis Nabi kan yang berbunyi, yang artinya setiap urusan kaum muslimin itu sesungguhnya luar biasa, ya. Ajaba amrul muslimin, ya. Kira-kira begitu bunyi awal hadisnya. Jadi sungguh menakjubkan itu urusan orang-orang muslim atau orang Islam. Nah, kenapa oleh Nabi disebutkan itu? Kenapa sih dikatakan luar biasa atau menakjubkan? Ya. Nah, jadi menakjubkannya adalah begini. Yang pertama, jadi ketika seorang muslim itu mendapatkan kenikmatan, lalu ia bersyukur, maka itu baik baginya. Ya, maksudnya dia diganjar pahala, mendapatkan kenikmatan, ya, nikmat sehat, kemudian dapat pekerjaan yang baik, kemudian nanti ketika menikah dapat pasangan yang soleh atau solehah, dan seterusnya, mendapatkan keturunan yang baik, dan seterusnya, kemudian disyukuri semua itu, maka itu baik baginya. Lalu berikutnya, yang kedua, ketika mendapatkan kesulitan, lalu ia bersabar, maka itu baik baginya. Nah, ini letak menakjubkannya. Jadi apa? Jadi tidak semua orang yang mendapatkan kenikmatan, ya hanya mereka aja yang oleh Allah dicintai misalnya, atau akan mendapatkan kesempatan untuk berpahala, termasuk orang-orang yang susah, yang melarat, yang ditimpa ujian, yang diberikan musibah dan seterusnya, itu bisa baik baginya dengan catatan dia bersabar dengan itu. Ya, nah, jadi jangan, kalau sebaliknya, nah itu tidak akan mendapatkan kebaikan. Jadi misalnya dia mendapatkan kesenangan, mendapatkan nikmat, tapi tidak bersyukur, nah itu
Diancam oleh Allah bahkan dalam ayat Al-Qur'an kan surah Ibrahim. Ya. Nah, di situ. Kemudian kalau dia susah, dia kena musibah, lalu kemudian tidak bersabar tapi isinya adalah keluhan, mengeluh dan segala macam, nah itu juga tidak akan mendatangkan kebaikan bagi. Oke ya. Jadi ini penjelasan tentang poin yang ketiga. Next, yang keempat, senantiasa bertobat kepadanya. Nah, jadi ini taubat juga ini sebetulnya dianjurkan kepada kita ya, karena kita tidak tahu kan ketika kita melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, nah kita cepat-cepat bertaubat, kita cepat-cepat minta permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah obsesinya hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya jadi apa-apa itu selalu dikaitkan dengan ridho Allah. Melakukan sesuatu itu dikaitkan dengan ridho Allah. Jadi kalau Allah ridho, maka dilakukan. Atau ketika dia mau melakukan sesuatu, yang paling pertama yang menjadi bahan pertimbangannya adalah apakah ini akan diridhoi oleh Allah atau tidak. Ya. Nah, jadi itu semua. Jadi orientasinya yang paling pertama adalah ridhonya Allah. Mau melakukan sesuatu, yang paling pertama diingat adalah apakah Allah ridho terhadap apa yang dilakukan. Oke. Dan yang terakhir adalah merealisasikan ibadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya. Nah, ini saya kira tentang ini ya, tentang tauhid, tentang akidah dan seterusnya. Termasuk juga ibadah ya, karena tadi sudah saya jelaskan secara singkat mengenai ibadah, bahwa kita itu beribadah ditujukan hanya kepada Allah, kita menyembah Allah, dan kita tidak boleh menyekutukan atau mencari tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, ini yang kedua ya. Jadi yang kedua adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, tadi sudah saya sebutkan ya, bahwa ini akan kita bahas. Oke. Apa secara umum yang menjadi tanggung jawab kita terhadap diri sendiri adalah memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Nah, jadi jasmani ini secara sederhananya ya kita memenuhi kebutuhan apa, makan, minum, tempat tinggal dan seterusnya lah. Nah, tapi juga tidak kalah pentingnya kebutuhan rohani. Dalam hal ini adalah hal-hal yang sifatnya spiritual. Nah, kita misalnya melalui ibadah, melalui tafakur, ya, kemudian muhasabah itu kan bagian dari haknya rohani kita, ya. Jadi harus seimbang, ya, harus seimbang antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Nah, apa yang menjadi harapan yang besar dari situ adalah tentu harapannya, nah ini, kita ingin menjadi manusia yang berkualitas, ya. Jadi ketika kita bisa memenuhi segala kebutuhan yang mendasar ini, yaitu jasmani dan rohani, maka di situ juga kita sesungguhnya berharap atau menginginkan menjadi manusia yang berkualitas. Nah, apa saja yang menjadi dimensi dari manusia yang berkualitas itu? Yang pertama adalah ini, kepribadian yang utuh atau integrate personality. Jadi tidak labil, ya, tidak labil dia. Nah, dia punya kepribadian yang utuh, tidak mengalami split personality, ya, tidak terbelah jiwanya. Misalnya kadang-kadang dia bersikap baik, tapi nanti bisa berubah tiba-tiba drastis menjadi orang yang tidak baik, ya. Nah, jadi itu. Kemudian ya secara jasmani dan rohani seimbang, kira-kira begitu kalau kita mau sederhanakan, ya. Itu ciri yang pertama, manusia yang berkualitas. Yang kedua adalah kepribadian yang sehat, healthy personality. Nah, jadi dia secara jasmani sehat, secara rohani juga sehat. Dia terhindar dari penyakit-penyakit, baik itu penyakit rohani maupun penyakit jasmani. Nah, tentu misalnya ketika kita berbicara tentang tentang kesehatan jasmani, nah saya kira teman-teman di bagian kesehatan ini ngerti banget ya. Kalau nggak salah kemarin juga kita sempat diskusikan tentang itu, bagaimana ya pola hidup sehat itu bisa kita terapkan. Nah,
sesungguhnya ketika kita menerapkan pola hidup sehat itu kita sedang berupaya menjadi pribadi yang berkualitas. Ya, jadi misalnya nih, kita diminta untuk makan teratur, ya maka kita laksanakan itu. Ya, kemudian kita diminta untuk menghindari mengkonsumsi minum-minuman keras, maka kita lakukan itu. Kita menghindari rokok, ya, karena produsen rokok sendiri kan jelas sekali menuliskan di bungkus rokoknya kan, merokok dapat menyebabkan impotensi, gangguan kehamilan, janin, dan seterusnya. Nah, itu kan mereka sendiri mengakui kalau itu tidak sehat. Nah, maka kita hindari itu, ya insya Allah kita sedang berupaya untuk menjadi pribadi yang sehat jasmani. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga adalah sehat rohani. Ya, melalui tadi sudah saya jelaskan, ya kita penuhi hak rohani kita dengan ibadah, ya melalui ibadah-ibadah wajib maupun ibadah-ibadah sunnah, termasuk juga dengan zikir, ya, kemudian bertafakur, mentadaburi ke mahakuasaan Allah dengan melihat alam semesta ini, kita jadi kagum gitu kan, betapa luar biasanya alam semesta ini, yang nanti pada titik tertentu kita meyakini bahwa oh iya ini adalah semua ciptaan Allah dan seterusnya. Oke, next, kepribadian yang sehat, ya, atau normal personality. Nah, jadi makanya di sini tadi saya sempat terlintas dalam benak saya bahwa sebetulnya ini bukan perkara siapa yang secara fisik itu lengkap, ya, karena ada saudara-saudara kita yang mungkin telah ditakdirkan oleh Allah mengalami disabilitas atau difabel. Nah, jadi saya katakan bukan di situnya, ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang disabilitas atau difabel, tapi mereka semua punya kepribadian ini. Ada, bisa aja gitu, ya. Jadi mungkin dia, mohon maaf, misalnya tunarungu atau tunawicara atau tunanetra dan seterusnya. Nah, tapi mereka bisa aja menjadi pribadi yang utuh, pribadi yang sehat, pribadi yang berpribadi yang normal, dan ini seterusnya adalah pribadi yang produktif. Ini mohon maaf ya, ada keterangan yang belum saya ubah di sini. Nah, jadi yang pertama adalah kepribadian yang utuh, kemudian yang kedua adalah kepribadian yang sehat, kemudian yang ketiga adalah kepribadian yang normal personality, dan yang terakhir adalah kepribadian yang produktif atau produktif personality. Nah, jadi itu ya, saya tadi menambahkan satu penjelasan bahwa tidak ada bedanya yang secara fisik itu lengkap sama teman-teman yang mengalami yang disabilitas atau difabel. Kalau kita lihat ya, ada banyak sekali sebetulnya saudara-saudara kita yang difabel atau disabilitas yang justru menjadi pribadi yang berkualitas atau yang menginspirasi. Ada banyak ya, saya lupa itu siapa yang kemarin sempat diundang ke Kick Andy dan seterusnya, ya. Jadi di situ yang saya lihat, nah dia tidak bisa berjalan, ya, tapi dengan keterbatasan yang dimiliki, nah itu tidak membuat dia menyerah, dan akhirnya saya menilai dia bisa menjadi pribadi yang utuh, yang sehat, yang normal dan produktif. Di mana letak produktivitasnya? Nah, dia mampu menginspirasi banyak orang, termasuk kita ini yang secara fisik memiliki tubuh yang lengkap, ya, matanya tidak kenapa-kenapa, masih bisa melihat dengan baik, masih ada dua tangan, masih ada dua kaki, masih bisa berpikir. Nah, jadi kita harusnya kan merasa tertampar dengan fakta itu, bahwa ada saudara kita yang berkebutuhan khusus, yang terbatas, tapi mereka justru bisa memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya. Harusnya kan kita bertanya, teman-teman kita aja yang seperti itu bisa, masa kita yang secara fisik masih lengkap tidak bisa? Nah, jadi gitu ya teman-teman. Jadi saya ini justru pandangannya mungkin agak lain daripada yang lain. Jadi saya katakan tidak
begitu berbeda kok ya. Kita yang alhamdulillah normal seperti ini sama teman-teman yang disabilitas. Jadi saya malah berkeyakinan bahwa yang membedakan kita adalah pada ini ya, manusia berkualitasnya. Ya, apakah kita selalu atau senantiasa menjadi pribadi yang mau berupaya untuk menjadi pribadi yang utuh, atau pribadi yang sehat, pribadi yang normal, dan pribadi yang produktif. Nah, itu yang menjadi tolak ukurnya. Oke, sekarang kita lanjut teman-teman ke yang ketiga, yaitu tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, ada dua dimensi besarnya ketika kita berbicara tentang tanggung jawab terhadap keluarga. Yang pertama adalah ketika sebagai pemimpin. Nah, jadi di sini memang akan banyak membahas pada posisi ketika dia sebagai kepala rumah tangga atau sebagai suami. Oke, apa saja yang menjadi tanggung jawab ketika dia sebagai pemimpin di rumah tangganya? Yang pertama, selalu berusaha melindungi keluarga. Ya, jadi kalau dalam Islam itu yang namanya suami itu punya tanggung jawab lebih karena ya dia yang sebagai kepala keluarga. Ya, ada ayat Al-Qur'an yang berbunyi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Nah, dalam konteks domestik atau dalam konteks rumah tangga, nah laki-laki lah yang bertugas untuk melindungi keluarganya. Ya, jangan justru suami ini yang kemudian menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab. Misalnya dia malas-malasan di rumah, sementara istrinya lah yang harus mencari nafkah. Kan tidak seperti itu. Nah, kewajiban suami itu mencari nafkah. Itu kewajiban baginya. Maka dia tidak boleh malas-malasan. Tidak boleh di rumah hanya sibuk main game misalnya. Nggak boleh. Ketika dia sudah berkeluarga, maka dialah yang harus berkewajiban mencari nafkah. Oke? Dan melindungi, melengkapi segala keperluan rumah tangga. Itu menjadi tugasnya kepala rumah tangga dalam hal ini suami. Karena apa? Karena dia pemimpin kan? Seperti itu. Oke, yang berikutnya. Mencarikan sandang, pangan, dan papan. Nah, jadi melengkapi ini. Sandang itu keperluan makanan dan semacamnya. Sandang itu pakaian ya, pakaian. Kemudian pangan itu keperluan makan, minum. Lalu papan ini rumah, tempat tinggal. Nah, itu tugasnya kepala rumah tangga. Ya, karena dialah yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Oke, kalau kita tadi bicara tentang hak dan kewajiban, ya di awal-awal slide, nah, maka ini kita bicara pada, kalau dalam konteks rumah tangga, maka semua ini adalah merupakan kewajiban. Ya, jadi harus dilakukan. Oke, yang ketiga, memberikan kesempatan pada istri dan anak untuk melakukan kebaikan. Nah, ini juga ya. Jadi istri anak itu tidak boleh dikurung di rumah gitu ya. Tidak boleh dibatasi potensinya. Jadi kalau misalnya melihat, oh iya ini misalnya istrinya punya kemampuan untuk memberikan pengajaran atau memaksimalkan potensi diri yang dimilikinya, ya tidak mengapa selagi kewajibannya dia sebagai istri tidak ditinggalkan. Atau ya hadir kayak pengajian misalnya, ya kan, yang mana pengajiannya itu harus dalam bentuk offline ya di masjid, ya maka selagi itu baik, kemudian tidak mengganggu kewajibannya dia sebagai seorang istri atau sebagai anak, maka diizinkan. Nah ini juga tentu ya agar mereka juga bisa berkembang, agar mereka juga bisa mendapatkan pengetahuan dan sebagainya. Nah, jadi tadi ya, jadi prinsipnya tidak boleh dikurung begitu ya, tidak membiarkan mereka mengembangkan potensinya. Nah, selagi tadi ya dengan catatan tidak mengganggu kewajiban, dan ini perlu memang dikomunikasikan ya antara suami istri. Oke, yang keempat adalah tidak menyakiti. Nah, ini saya kira sangat penting ya, tidak boleh disakiti baik secara
fisik maupun secara psikis. Nah, jadi jangan sampai terjadi KDRT kan, kekerasan dalam rumah tangga. Oke, dimensi yang kedua adalah sebagai teladan. Nah, ada dua poin dalam hal ini. Yang pertama adalah memperlakukan istri dengan baik. Ya, jadi ada ayat Al-Quran yang berbunyi, jadi perlakukanlah dengan ma'ruf, dengan baik, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mengerjakan urusan yang rutin dalam agama. Oke, selanjutnya kita lanjut. Nah, sekarang tanggung jawab terhadap lingkungan. Ya, ini yang keempat kalau nggak salah ya, tanggung jawab terhadap lingkungan. Ada dua secara garis besar. Yang pertama, memakmurkan atau melakukan konservasi. Nah, jadi Allah ini sesungguhnya semua ini yang ada di dunia ini telah Allah tundukkan dengan hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan yang ada. Ya. Nah, kemarin saya baru menghadiri tablik akbar dalam rangka resepsi milad ke-109 Muhammadiyah. Nah, oleh penceramahnya disebutkan ya, bahwa kita juga sebagai manusia ini harus membina relasi yang baik dengan lingkungan. Karena apa? Lingkungan ini sebetulnya oleh Allah telah ada dua prinsip yang beliau sebutkan, taskhir wa ta'mir. Taskhir itu adalah ditundukkan, kemudian wa ta'mir itu dimakmurkan. Jadi Allah ini telah menundukkan semua yang ada di sini, ya, termasuk ya yang ada di alam semesta ini, dengan segala ketentuan yang ada. Nah, penceramahnya mencontohkan, kenapa seekor burung itu bisa terbang? Ya. Jadi jawabannya adalah ya karena Allah sudah menciptakan sepasang sayap, yang mana ketika sayap seekor burung itu dikepakkan, maka terjadilah ya apa istilahnya, dia mampu melawan gravitasi, daya tarik bumi, kemudian dengan kepakan sayapnya itu tubuhnya bisa terangkat dan akhirnya dia bisa terbang. Nah, lalu dari situ kita sebagai manusia kita belajar dari situ. Ya, ini gimana ya seekor burung kok bisa terbang? Nah, kita lebih canggih lagi, kita kemudian menciptakan pesawat yang beratnya kan bahkan sampai berton-ton, lalu kemudian dengan segala teori dan segala macamnya, akhirnya kita bisa menciptakan pesawat terbang. Nah, jadi ini maksudnya ya, kita memahami lingkungan ini, ya, apa fakta-fakta yang ada di sekitar kita, lalu kita boleh saja gitu kan, boleh saja memanfaatkan. Nah, tapi nanti ya di sini di prinsip yang kedua terkait dengan lingkungan itu kita tidak boleh melakukan pengerusakan. Dalam hal ini kita boleh manfaatkan segala sumber daya alam yang ada, tapi tidak boleh berlebihan. Istilah yang lainnya kita tidak boleh mengeksploitasi, ya. Jadi mengeksplorasi boleh, tapi kalau sudah sampai mengeksploitasi, nah ini yang berbahaya karena teman-teman saya kira sudah mempelajari kan waktu dulu di SD, di SMP ada istilah sumber daya alam yang dapat diperbaharui, ada yang tidak dapat diperbaharui. Nah, ini kalau yang tidak dapat diperbaharui ini, nah, kalau dikeruk habis, nanti kita nggak akan punya cadangan lagi, udah bisa musnah kita, ya. Nah, makanya kita harus bisa membina hubungan yang baik dengan atau relasi yang baik dengan lingkungan. Ya, jadi kita makmurkan, kita pelihara, kita jaga baik-baik. Nah, karena sesungguhnya kita juga dengan memelihara lingkungan itu kita menyelamatkan anak cucu kita berikut-berikutnya. Ya, sesungguhnya seperti itu faktanya. Kalau kita menjaga lingkungan ini, alam ini dengan baik, maka insya Allah kita menyelamatkan generasi kita berikutnya. Karena apa? Ada ayat Al-Quran yang berbunyi, Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Setelah nampaklah kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia. Ya. Jadi kalau kita ini tidak memperhatikan lingkungan, kita
mengeksploitasi, kita rusak hutan-hutan yang ada dan seterusnya, maka alam ini juga akan memberikan respon balik, ya. Alam tidak akan stabil, akan sering terjadi bencana dan seterusnya, dan itu akan membahayakan keturunan kita. Nah, itu tadi kaitannya dengan apa yang saya sampaikan, bahwa ketika kita memelihara lingkungan, sejatinya kita juga telah memelihara, melindungi anak keturunan kita 10, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang berikutnya, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Ada dua hal juga. Yang pertama adalah bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Yang kedua adalah tidak melakukan kerjasama dalam hal dosa dan permusuhan atau konspirasi. Nah, ini dimensinya juga sangat banyak ya, termasuk di dalamnya aktivitas sosial, aktivitas politik, aktivitas seni dan seterusnya, ekonomi. Nah, itu semua masuk dalam bagian ini. Nah, sehingga prinsipnya ada dua di sini. Jadi kita boleh saling berkolaborasi, boleh bekerja sama, tapi pada hal-hal yang baik, ya. Lalu kemudian kita tidak boleh bekerja sama pada hal-hal yang buruk, ya. Misalnya berkonspirasi dan sebagainya. Nah, ini ada ayat Al-Quran yang menegaskan hal itu, yaitu dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Oke teman-teman, ini yang terakhir ya, ciri-ciri dari orang yang bertanggung jawab. Nah, saya kutip ada pendapat dari Stiller dan Bryan tahun 2002 yang mendefinisikan tanggung jawab itu adalah perilaku yang menentukan bagaimana bereaksi terhadap situasi yang memerlukan beberapa jenis keputusan yang bersifat moral. Nah, lalu selanjutnya, secara lebih lanjut ya, kita bisa mengenali orang-orang yang bertanggung jawab dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dia memilih jalan yang lurus. Ya, artinya apa? Ya tadi ketika saya singgung di awal tentang tanggung jawab, lalu kemudian kita singgung juga tentang potensi baik dan potensi buruknya manusia, maka orang yang bertanggung jawab itu pasti selalu berupaya untuk memenuhi dorongan untuk atau potensi berbuat baiknya. Yang dalam istilah lain, nah di poin 1 ini yaitu memilih jalan yang lurus. Nah, oke. Kemudian yang kedua, selalu memajukan dan mengembangkan diri. Itu juga ciri dari orang yang bertanggung jawab. Ya, jadi hal-hal yang sifatnya pengembangan diri pasti dia selalu punya semangat di situ. Ya, sebaliknya hal-hal yang sifatnya merusak, nah dia hindari, dia jauh. Yang ketiga, menjaga kehormatan diri. Ini juga salah satu ciri dari orang yang bertanggung jawab. Dia menjaga kehormatan diri. Yang keempat, selalu waspada. Yang kelima, memiliki komitmen pada tugas. Ketika dia diberi tugas atau dalam istilah lain amanah, maka dia kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dengan profesional. Yang keenam, melaksanakan tugas dengan standar yang baik. Nah, jadi ketika dia melakukan tugas atau pekerjaan, nah pasti dia selalu pakai standar yang paling baik. Dia tidak mau asal-asalan, dia tidak mau sekedarnya saja. Tapi apa? Dia selalu melakukan yang terbaik. Apa yang dia bisa lakukan, maka dia lakukan dengan kualitas yang paling baik. Yang ketujuh, mengakui semua perbuatannya. Nah, jadi ini apa yang dilakukan ya dia terus terang. Ya. Jadi dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Yang kedelapan, menepati janji. Kemudian yang terakhir adalah berani menanggung risiko atas segala tindakan dan ucapannya. Nah, jadi dia tidak pengecut. Jadi apa yang dia telah lakukan, bahkan apa yang telah dia ucapkan, maka dia berani menanggung segala risiko yang muncul dari situ. Ya. Jadi ini tentu dalam konteks kebaikan ya. Jadi bukan misalnya orang mencuri lalu kemudian dia berani menanggung risikonya. Nah, itu jelas salah gitu kan. Jadi tidak perlu kita debat lama-lama bahwa kayak kalau orang mencuri itu dari perbuatan mencurinya saja itu sudah salah. Nah, jadi tidak dikatakan dia bertanggung jawab ketika dia mau dipenjara.
ya. Nah, jadi penjara itu akibat ya dari perbuatan buruk yang dia lakukan. Jadi dia tidak bertanggung jawab itu kalau misalnya kita katakan, oh itu ada pencuri dan dia bertanggung jawab, dia siap untuk dikurung, untuk dipenjara. Nah itu tidak pas itu kita katakan sebagai tanggung jawab. Karena perbuatan mencurinya itu sudah tidak benar, sudah tidak sesuai dengan aturan, ya baik hukum yang berlaku di negara kita, hukum positif maupun apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya dalam syariat Islam. Baik teman-teman, barangkali itu dulu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar dalam kuliah sore hari ini. Jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan, saya persilahkan. Oke, sekian dari saya cukupkan untuk share screen-nya dan juga akan saya cukupkan record.